Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 17, ayat 1 sampai dengan ayat 11a. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku di dunia. Mereka itu milikku, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang padamu. Demikianlah Injil Tuhan. Mencapai garis akhir pelayanan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dimanapun Anda berada saat ini. Menuju 10 tahun usia pelayananku di Paroki Santo Yosef, Freina de Metz, Desa Telok ini, tidak kuanggap sebagai sebuah prestasi hanya karena jumlah waktu. Aku sadar, aku hanyalah manusia lemah dan bisa bertahan lama bukan karena aku mampu, tetapi mungkin saja Tuhan masih mau aku belajar hidup total dalam pelayanan. Bukan karena aku nyaman, maka aku tidak mau pindah. Bukan karena aku kerja baik, maka aku belum pindah. Tetapi mungkin karena Tuhan mau agar aku belajar lebih total dalam karya pelayanan ini. Walaupun seringkali aku meneteskan air mata, namun aku juga harus tahu bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. Maka air mata dan berbagai pengalaman pahit harus menjadi bumbu, bukan racun pelayananku. Sering aku berdoa dan berharap semoga Tuhan membantu dan menolong aku, agar aku sampai menemukan dalam hatiku arti dari sebuah ketulusan dalam pelayanan ini. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita belajar dari dua pelayan sejati. Pertama, Paulus. Paulus berkisah kepada para penatua jemaat di Asia tentang pelayanan yang telah ia lakukan. Intinya Paulus menyampaikan bahwa dalam segala kerendahan hati ia melayani. Ia banyak mencucurkan air mata dan mengalami banyak pencobaan pembunuhan dari pihak orang-orang Yahudi
yang merasa memiliki superioritas religius. Namun karena kerendahan hatinya sebagai seorang pelayan, ia tidak pernah lalai untuk menyampaikan hal yang berguna demi keselamatan banyak orang. Ia menyerukan pertobatan berpikir dan pertobatan perbuatan bagi banyak orang agar mereka lebih tulus percaya kepada Allah. Di sini, kita belajar kerendahan hati dari seorang utusan Tuhan dalam menghadapi berbagai pengalaman penuh tantangan. Bagi Paulus, tantangan tidak menjadi hal yang harus dihiraukan. Apa yang patut dihiraukan seorang pelayan adalah mencapai garis akhir pelayanan yang ditugaskan atau dipercayakan oleh Tuhan. Segala sesuatunya akan disempurnakan oleh Tuhan, pemilik utusan tersebut. Kedua, Yesus. Dalam doanya sebelum memasuki penderitaan dan wafatnya, Yesus menyampaikan kepada Allah semua totalitasnya dalam perutusan itu. Harga dari totalitas pelayanan Yesus adalah salib dan penderitaan yang sebentar lagi akan dihadapinya. Namun Yesus tidak melihat pengalaman salib itu sebagai hantu yang menakutkan. Ia menyebut hal itu sebagai jalan menuju kemuliaan. Di sini kita belajar mengartikan setiap tantangan dalam pelayanan kita sebagai murid-murid Kristus, entah itu sebagai orang beriman maupun sebagai klerus atau biarawan-biarawati. Jika kita betul sadar bahwa Tuhan selalu memakai kita untuk karya pelayanan ini, maka setiap bentuk penderitaan akan kita artikan sebagai jalan menuju keselamatan atau jalan menuju garis akhir karya pelayanan kita. Saudara-saudariku terkasih, Anda dan saya dipanggil untuk hidup sebagai utusan Allah di tengah keluarga, masyarakat, dan gereja. Ya, Anda dan saya sebagai awam maupun biarawan-biarawati, kita semua diajak untuk sampai garis akhir pelayanan. Tantangan, air mata, dan berbagai kesulitan hidup adalah bagian utuh dari karya kita sebagai seorang pelayan. Kita belajar melayani sampai garis akhir seperti Paulus dan terutama Yesus. Hanya demi keselamatan orang lain, apapun harus kita korbankan. Perasaan, harta benda, keringat dan harga diri, penolakan, kebencian, dan berbagai reaksi penolakan. Tuhan pemilik perutusan ini akan membantu kita untuk mencapai garis akhir pelayanan, bukan sebagai hitungan prestasi, tetapi sebagai totalitas pemberian diri kita untuk keselamatan banyak orang. Tuhan pasti menjaga dan memelihara kita. Tuhan memberkati.